orang yang sakit diabetes atau gula darah tinggi itu persepsinya apa sih? Masalahnya terlalu banyak makan gula gitu ya. Akhirnya saya sakit diabetes. Itu salah. Salah. Diabetes itu terjadi memang akhirnya gula tinggi, tetapi terjadinya diabetes dipicu bukan karena kadar gula yang tinggi, bukan, karena tubuh gagal mengolah lemak menjadi asam lemak. Ya, akhirnya muncul plak. Jadi pertama kali segala macam penyakit degeneratif, mau diabetes, mau hipertensi, mau gangguan jantung, mau neuropati, terjadinya sama. Terjadinya metabolisme, tubuh gagal mengolah minyak atau trigliserid untuk menjadi nutrisi asam lemak. Awalnya karena adanya gangguan lambung. Karena ada gangguan lambung, itu pasti karena gangguan lambung. Nah, gangguan lambung kan seperti saya sering bilang, bergejala, rasa nyeri, rasa sakit, ya, itu cuma 15-20%. Yang tanpa gejala, gangguan lambung tanpa sakit itu lebih tinggi, Pak, 80%. Jadi lebih tinggi. Sehingga orang bilang aku nggak sakit. Nah, masalahnya gangguan lambung itu, definisi gangguan lambung bukan nyeri atau tidak nyeri. Definisi gangguan lambung adalah lambung gagal memetabolisme makanan menjadi nutrisi. Dalam kasus ini, kegagalan lambung adalah mengolah protein untuk dirubah menjadi asam amino. Nah, karena orang dengan gangguan lambung, kecenderungannya cairan lambung itu pH-nya mendekati netral, mendekati 7. Apalagi orang yang punya luka radang lambung yang parah, ya. Pokoknya intinya kalau orang dengan gangguan lambung itu cairan lambungnya menuju netral. Dengan ditambahi obat-obatan antasida atau penetral asam lambung ataupun tanpa. Jadi kalau tanpa itu sudah proses alami hormonal. Oke. Ketika lambung cairannya mendekati netral, yang terjadi lambung tidak bisa masak, tidak bisa mengolah makanan. Cairan lambung itu kan kayak kompor, ada apinya. Kalau apinya kecil, dia kan masaknya lama tuh, Pak. Nah, kalau hanya karbohidrat masih mending. Misalnya makan 100% karbohidrat masuk, itu yang diproses 50% untuk dikirim ke peredaran darah. Yang 50% buang ke feses. Yang sulit itu protein, Pak. Ketika cairan lambungnya netral, mendekati netral, protein sulit diproses, sehingga paling 25%. Yang 75% dibuang. Ya, ini istilahnya angka-angka untuk memudahkan saja. Nah, padahal minyak lemak itu tidak diproses di lambung. Lambung tidak bisa mengolah minyak lemak. Minyak lemak itu begitu dari mulut kita lewat lambung itu cuma lewat saja. Dia bablas ke peredaran darah, bentuknya masih minyak lemak. Jadi kalau di lambung semua dipecah, sudah berubah fungsi, jadinya polimer. Poli itu kan bermacam-macam, dijadikan monomer satu. Karbohidrat, monomernya glukosa. Protein polimer dirubah menjadi asam amino. Minyak trigliserid, lemak trigliserid itu polimer. Ke lambung itu lewat tok, ke darah tetap bentuknya polimer. Masih minyak. Cuman minyaknya disalut sama kilomikron, jadi bentuknya kayak klepon, gitu ya. Tapi bentuk minyak masih utuh, bentuk minyak. Nah, minyak itu pemecahannya ada di darah, di peredaran darah. Yang memecah minyak adalah enzim lipase. Jadi enzim lipase itu kayak gunting, dia memecah minyak, kena enzim lipase kayak dipotong, kayak gunting gitu. Jadi dua, gliserol sama asam lemak. Gliserol dikirim ke liver, ke hati. Asam lemak itu makanan sel. Nah, enzim lipase dari mana? Enzim lipase itu didapat dari asam amino. Asam amino didapat dari protein. Nah, orang dengan gangguan lambung kan sulit mengolah protein, sehingga asam amino yang naik ke darah nggak banyak. Ingat betul ya, 25%, sisanya kebuang ke feses. Nah, suatu saat minyak lemaknya banyak, stok enzim lipasenya habis. Yang proteinnya kan sedikit. Jadi enzim lipasenya habis, minyak lemaknya masih banyak. Singkat kata, minyak lemak ini jadi plak. Nah, plak ini yang bikin orang
gangguan jantung karena ada penyumbatan, stroke karena ada penyumbatan, neuropati karena ada penyumbatan plak. Diabetes itu yang sama. Minyak lemak ini menutupi reseptor sel. Jadi sel tidak bisa makan glukosa, makan asam lemak tanpa ada perintah dari insulin. Tidak bisa. Memang sunatullahnya gitu. Jadi walaupun banyak makanan, tapi kalau insulinnya tidak ngasih tahu ke sel, sel nggak bisa makan. Ngasih tahu nih, ibarat kata kayak ketuk pintu, dok sel di luar ada makanan, nah baru selnya buka pintu diambil. Tapi kalau tanpa ada perintah tidak bisa. Nah, ketika pintu sel tadi, reseptor selnya tadi pintunya ya, itu ketutup minyak lemak, maka sel nggak denger, selnya budek. Maka terjadilah resistensi insulin. Yang tadinya butuh cuma 1, karena tebel butuh 2 insulin. Tambah tebel lagi butuh 5 insulin. Tambah tebel lagi butuh 10 insulin baru bisa buka. Nah, nek tambah bukanya harus insulinnya banyak, yang berat organ apa? Pankreas. Akhirnya ketika dibutuhkan 20 insulin, pankreasnya cuma mampu bikin 18. Karena kan tebel minyaknya, tambah tebel. Orang kan makan terus. Akhirnya apa yang terjadi? Gula naik. Oh, kamu gula darah nih, kadar gulamu naik. Jadi sebenarnya orang diabetes itu kadar gula naik karena apa? Pertanyaannya. Karena nggak bisa dimakan sama sel. Kenapa nggak bisa dimakan sel? Karena ada minyak plak menyumbat pintu reseptor. Pertanyaannya, diabetes terjadi. Jadi kalau mau sehat, cuci usus mulai hari ini. Cuci perut. Saya pernah membaca dalam satu buku. Buku ini adalah saduran dari buku yang dibuat oleh Ibnu Sina. Ternyata dalam bukunya Ibnu Sina, Nabi kita setiap 3 bulan sekali melakukan cuci usus. Cuci perut dengan apa? Dengan buah sena. Apa itu buah sena? Inilah peran holistik. Di dalam pengobatan holistik ada satu herbal, ada beberapa herbal yang fungsinya untuk cuci usus dan ternyata isinya adalah buah sena. Kalau broklat itu bisa, tetapi ada efek samping, bisa iritasi, Pak. Kalau dipakai terus-menerus. Yang aman itu adalah buah sena. Kalau ada beberapa herbal yang fungsinya untuk cuci usus, itu isinya buah sena, Pak. Coba lihat, itu memang tidak tertulis buah sena, memang tidak, tapi isinya adalah psyllium khas. Itu bahasa medisnya, psyllium khas itu ya buah sena. Dan itu sudah dilakukan oleh Nabi kita 1400 tahun yang lalu. Jadi kalau mau sehat, cuci usus mulai hari ini. Kemarin ada penelitian di Amerika, dari 100 orang mereka yang kena radang sendi, osteoartritis, lututnya rusak, tulang belakangnya rusak, setelah diperiksa ususnya kotor, setelah dicuci 90 orang dari 100 orang itu sembuh total, penyakit osteoartritisnya sembuh. Ya. Ada sekarang banyak herbal-herbal dalam konsep holistik itu untuk itu ya, untuk cuci usus. Habis kondangan pasti kita tadi banyak icip-icip. Nah sekarang saatnya aku minum WKS lagi, yang tinggal 2 pieces ini, karena setiap hari aku memang harus minum biar tidak merasa kembung badannya di pagi hari. Nih WKS-nya. Jangan lupa kalau seharian makan banyak itu harus ditambah seratnya biar besok paginya bisa keluarkan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya, yang udah habis makan banyak, minum WKS-nya. Hai, selamat malam semuanya. Hai, pasti sudah pada tidur ya. Hei, jangan langsung tidur ya. Setiap mau tidur jangan lupa konsumsi nih minuman terbaru yang lagi viral. Apa itu? WKS, minuman rasa peach penuh serat, dan ini sangat membantu untuk kesehatan luar dalam.
terutama perempuan Indonesia yang ingin cantik luar dalam. Oke, ini malam ini saya konsumsi untuk yang kedua box. Pertama sudah habis. Cheese. Karena kenapa? Terbukti dengan saya sendiri, saya lebih nampak tirus dan terutama bagian pinggang lebih kecil. Banyak teman-teman hari ini udah bilang, wow kamu badannya kayak lebih kurusan ya. Ya, jadi benar teman-teman, WikiS ini produk terbaru lagi viral. Oke, saya malam ini saya tunjukin cara minumnya ya. Cidit, isinya ada 7 saset. Siapkan air minum 150, jangan air panas ataupun hangat, cukup air dingin ataupun air es. Oke. Minuman penuh serat, membuat kita sehat. Jangan lupa besok pagi yang kita habis makan dari pagi hingga malam, sudah besok paginya udah bersih kembali dan membuat perut kita lebih enteng banget gitu loh. Nih, WikiS, I love you WikiS. Oke, aduk, lebih enak diminum kadang dingin. Oke. Ini minuman penuh serat ya. Jadi yang kita makan makanan dari pagi itu malamnya kita minum WikiS, besok paginya hilang tuntas bersih. Dibersihkan oleh WikiS, perut kita jadi kempis, usus kita langsung bersih, untuk pencernaan bagus sekali terutama yang sembelit. Oke, tapi efeknya apa? Efeknya perutnya jadi kempis. Siapa yang nggak mau coba? Mau jadi wanita cantik luar dalam ya kan, diminum. Enak banget, alhamdulillah. Jadi kita perempuan gak usah takut lagi mau makan apa aja, karena besok paginya kalau malam kita minum ini akan hilang tuntas bersih, perut kita langsung kempis. Terbukti dengan diri saya. Kalau Anda mau coba, silahkan dicoba minuman WikiS dari Wikinara, racikan Dokter Oki, luar biasa. Dicoba ya, kalau nggak dicoba nggak tahu rasanya. Bye, selamat mencoba perempuan Indonesia.